Karena dengan mudahnya seseorang untuk mendapatkan sesuatu dalam era modern ini membuat mereka tidak berpikir panjang ke depannya. Apalagi jika mereka memiliki kelebihan yang sangat banyak dalam segi harta. Mereka tidak akan pernah berpikir dua kali untuk membuang-buang harta mereka demi sebuah gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gua di sini, di tempat ini, masih di tempat yang sama. Tapi kali ini gua sendirian, gak ada teman, gak ada yang bisa diajak ngobrol, makanya gua sendirian. Oke deh, gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak ngomong ngelantur kesana kemari, langsung aja ke intinya aja. Di sini gue mau sedikit beritahu atau sedikit ngasih informasi buat kalian semua. Tanpa disadari di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi di balik kemudahan yang tersaji ada dampak buruk yang timbul. Nah, kira-kira kalian tahu gak nih dampak apa yang timbulin? Coba tebak, tahu gak? Oke, itu dia. Ya, jawabannya perilaku konsumtif. Banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu, apa itu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif merupakan perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa mempertimbangkan yang matang. Ada sumber lain mengatakan bahwa perilaku konsumtif ini adalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Contoh, kita contohkan pada orang-orang yang beli barang, tapi sebetulnya harga dari barang tersebut mahal. Cuman mereka lebih memilih membeli yang mahal karena untuk sebuah gaya dalam bersosialisasi hidup dengan masyarakat lainnya. Padahal gak perlu harus beli barang-barang yang mahal kayak gitu kalau cuma buat sekedar gaya. Harusnya manusia itu membeli sesuatu barang sesuai dengan manfaatnya, bukan untuk bergaya-gaya di depan semua orang. Langsung aja, kali ini gue mau ngajak kalian semua berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang perilaku konsumtif ini. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kalian belum banyak yang tahu, belum banyak yang menyadari. Jadi langsung aja gue di sini mau sedikit ngejelasin tentang perilaku konsumtif ini. Seperti yang kita lihat dari definisi yang sudah disebutkan tadi, perilaku yang seperti ini seharusnya kita hindari. Kenapa? Karena memiliki beberapa kerugian, dan menurut gua sendiri sebenarnya kerugian yang mereka alami bisa dibantu buat orang-orang lain yang lebih susah. Daripada harus mementingkan gaya diri sendiri, lebih baik dibagikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena di luar sana pasti banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang memiliki kelebihan dalam segi harta. Nah, kali ini gue bakalan sebutin satu persatu apa dampak buruk dari perilaku konsumtif ini. Mungkin gue bakalan banyak ngasih tahu kerugian-kerugian apa, cuman paling gue bisa jelasin beberapa aja. Langsung aja dari yang pertama dulu, pengeluaran uang belanja yang membludak padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Pasti kalian sendiri sering melihat dari sekitar lingkungan hidup kalian. Banyak sekali orang-orang yang membeli barang-barang yang dengan harga fantastis,
bahkan termasuk luar biasa. Padahal untuk membeli suatu barang tersebut dengan mementingkan manfaat apa dari barang tersebut, kita tidak perlu harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi karena era modern ini, di zaman yang serba mudah, orang-orang lebih tergiur untuk melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi jika lingkungan hidup mereka semuanya selalu mementingkan dengan gaya, sehingga hasilnya individu yang lain akan merasa iri kepada mereka yang memiliki gaya di atas mereka. Maka dari itu, mereka yang tidak memiliki gaya akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa menandingi gaya dari orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, kerugian yang kedua adalah nafsu belanja yang sulit dikontrol. Kenapa begitu? Karena dengan mudahnya seseorang untuk mendapatkan sesuatu dalam era modern ini membuat mereka tidak berpikir panjang ke depannya. Apalagi jika mereka memiliki kelebihan yang sangat banyak dalam segi harta. Mereka tidak akan pernah berpikir dua kali untuk membuang-buang harta mereka demi sebuah gaya. Maka dari itu, nafsu belanja ini akan semakin tinggi dan semakin sulit untuk dikontrol, sehingga sangat mudah untuk menghambur-hamburkan uang begitu saja tanpa harus berpikir panjang. Nah, sekarang yang ketiga. Di posisi yang ketiga ada perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Kalian sendiri pasti tahu yang dimaksud boros itu seperti apa. Ya, yang dimaksud boros itu adalah membeli suatu barang atau mencari suatu barang tapi tidak dilihat dari manfaatnya. Mereka cuma melihat dari sisi lain selain manfaat yang ada di dalam benda tersebut. Nah, sisi lain itu apa? Sisi lain itu yaitu sebuah kebanggaan untuk mendapatkan suatu barang itu, lalu kemudian dipamerkan ke semua orang, sehingga akan menjadi sifat sombong dalam diri manusia. Oke, kita lanjut yang keempat. Adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Nah, akibat dari kecemburuan sosial ini yaitu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dari poin 1 sampai 3. Seperti itulah bentuk-bentuk dari hasil kecemburuan sosial dari manusia. Oke, lanjut aja langsung ke poin yang kelima, mengurangi kesempatan menabung. Karena terlalu fokus pada barang-barang yang mereka inginkan dengan perilaku yang boros mereka, sehingga tidak ada waktu atau tidak ada sisa uang untuk mereka tabungkan, untuk ditabung agar nanti di masa depan mereka punya simpanan yang mungkin suatu saat akan membantu mereka dalam sebuah musibah atau kesusahan. Yang ketujuh, tidak memiliki dana darurat. Sama seperti menyiapkan kebutuhan menabung, dana darurat juga emang penting buat seseorang, karena kita nggak tahu lah kedepannya kita akan mengalami hal seperti apa. Mungkin saat ini kita masih memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, namun siapa yang tahu hari esok bisa saja kita jatuh ke bawah, tidak memiliki apapun, harta dan kekayaan kita semua hilang. Namun jika kita memiliki dana darurat, mungkin itu bisa membantu kita untuk kembali bangkit dari jatuh. Nah, yang terakhir, yang nomor 8, sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saking mudahnya mendapatkan suatu barang hanya dengan tinggal klik-klik dari handphone saja, kita tinggal menunggu barang datang. Jadinya orang lain sulit untuk mengenali antara keinginan dan kebutuhan. Sebetulnya keinginan dan kebutuhan ini sangat berbeda. Kalau keinginan,
kita didasari dari kecemburuan sosial atau iri kepada orang lain, sehingga kita ingin seperti mereka, ingin bisa melebihi mereka. Nah, sementara kebutuhan, tidak perlu kita memiliki barang yang bagus atau yang mewah, karena dari kebutuhan kita cuma memperhatikan manfaat dari barang itu sendiri, bukan dari nilai harga jual barang itu. Nah, dari beberapa poin yang sudah disebutkan tadi, pasti kalian sendiri bisa membayangkan seperti apa perilaku konsumtif itu. Dan kalian sendiri juga pasti tahu apa yang akan ditimbulkan dan apa yang akan ditimbulkan dari perilaku konsumtif itu sendiri. Sebetulnya masih banyak lagi dampak negatif dan perilaku konsumtif lainnya. Jadi, masihkah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif ini? Yuk, mari benahi gaya dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan segala yang ada dalam diri kita ini, yang kita miliki sekarang, untuk kita hidup ke depannya. Jangan malah mengambur-amburkan saat kalian memiliki banyak uang. Lebih baik kalian tabung, kalian simpan untuk dana darurat kalian nanti suatu saat ketika kalian mengalami sebuah masalah atau kesusahan. Oke, mungkin cuman itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue gak bisa ngasih tahu banyak, cuman bisa ngasih tahu beberapa aja dari sekian banyaknya poin-poin yang bisa diberikan. Akhir kata dari gue sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.